Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mahiza Sifa Alwi Aziz, Prodi PBA, kelas C, mata kuliah Al-Khat Al-Arabi. Di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah perkembangan daripada Khat Arabi. Dalam pembahasan ini terdapat 6 poin pembahasan. Dan langsung saja untuk poin yang pertama adalah Khat pra-Islam. Khat itu dalam bahasa Arab bermakna garis atau coretan pena yang membentuk tulisan. Sedangkan untuk sejarah daripada Khat itu sendiri, menurut Ibnu Khaldun sebagai seorang sosiolog muslim serta sejarawan, itu mengatakan bahwasannya Khat Arab itu berawal dari orang-orang Hijaz yang mempelajari atau mengenal tulis-menulis atau juga Khat dari orang-orang Hira, yang mana mereka orang-orang Hira itu mengenal atau mempelajari Khat dari kerajaan Tuba serta Himyar, sehingga Khat Arab itu juga disebut dengan Al-Khat Al-Himyari, yang mana Khat ini, tulisan ini mencapai kejayaan pada masa kerajaan Tuba. Dan menurut Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwasannya perkembangan Khat atau kemajuan Khat itu disebabkan oleh kesejahteraan ekonomi dan tingginya peradaban di wilayah tersebut. Untuk inskripsi kuno dari periode pra-Islam ini diantaranya adalah inskripsi Jimal, yang mana pada periode 250 sampai 271 Masehi yang terdapat di Suriah dengan menggunakan tulisan nabati atau Khat nabati. Dan kemudian ada juga Khat inskripsi Harran, yang mana dalam inskripsi ini itu sudah mulai terdapat kemiripan dari atau terhadap Khat Kufi, yang mana Khat Kufi ini menjadi cikal bakal daripada penulisan Al-Quran pada awal Islam. Kemudian untuk poin yang kedua, Khat pada masa Islam atau masa Rasulullah SAW serta sahabat-sahabatnya. Pada periode ini Khat Ambar menjadi Khat yang pertama kali muncul. Sesuai dengan namanya, Khat Ambar ini muncul atau terdapat berasal dari kota Ambar yang dibawa oleh 3 orang yang dikenal dengan istilah Al-Yadul Ula. Dan Khat Ambar inilah yang kemudian dipelajari oleh sahabat Utsman bin Affan, Muawiyah bin Abi Sufyan, Marwan bin Hakam serta Zaid bin Sabit, yang mana mereka itu menjadi kutabul wahyi pada masa Rasulullah SAW. Selain itu, pada masa Rasulullah SAW, pelajaran atau Khat itu sendiri tidak terfokus pada kalangan laki-laki saja, melainkan juga merambah ke kalangan perempuan, di mana pada saat itu Rasulullah memerintahkan Hafsah radhiyallahu anha untuk mempelajari tulisan atau Khat kepada As-Sifa binti Abdillah, yang mana Hafsah radhiyallahu anha kemudian mengajarkannya kepada kalangan wanita muslim lainnya pada saat itu.
Untuk poin ketiga itu perkembangan khat pada masa Bani Umayyah. Pada dasarnya perkembangan khat itu mengalami peningkatan dari satu periode ke periode yang lain, di mana pada periode Rasulullah khat Al-Quran itu masih belum terdapat baris, dan kemudian barulah muncul Muawiyah bin Abi Sufyan selaku pemimpin Bani Umayyah pada saat itu sebagai pelopor pencarian model atau gaya baru tentang khat, khususnya khat Al-Quran. Dan pada saat itu juga, pada periode ini juga, khat Al-Quran muncul rasa ketidaktertarikan terhadap khat kufi. Hal ini dikarenakan pada Bani Umayyah itu merasa khat kufi terlalu kaku dan sulit untuk ditulis, dan dari situlah muncul banyak gaya-gaya atau aliran khat baru. Di antaranya adalah Tumar, Jalil, Nisaf, dan Sulus, yang mana keempatnya itu diwariskan oleh tokoh khat atau kaligrafer pertama pada saat itu, yakni Qutbah Al-Muharrir. Yang selain itu, pada saat Bani Umayyah itu juga diadakan penyempurnaan tanda bunyi dan tanda baca, yang mana dicetuskan oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, yang kemudian dijadikan pedoman hingga sekarang. Dan kemudian untuk poin keempat, khat pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah itu menjadi periode keemasan bagi perkembangan khat itu sendiri. Hal ini dikarenakan para khalifah atau pemimpin serta perdana menteri dari dinasti Umayyah itu sangat memotivasi kelompok-kelompok atau orang-orang yang ingin atau mau mempelajari khat, khususnya khat Arab. Sehingga pada periode itu banyak bermunculan tokoh-tokoh atau kelompok-kelompok khat atau kaligrafer yang jenius. Di antaranya adalah Ad-Dhahak bin Jalal, kemudian ada Ishaq bin Muhammad, yang mana ia mempopulerkan gaya khat thuluth dan thuluthain. Kemudian ada Yusuf As-Sijizi, dan yang terakhir adalah tokoh khat yang sangat terkenal dan populer pada saat itu, yakni Ibnu Muqlah, yang mana ia sangat berperan besar terhadap perkembangan khat kursif, khat kursif, yang mana ia menjadi seseorang yang berperan besar dalam perkembangan khat kursif dengan mencetuskan al-khat al-mansub. Dan selanjutnya adalah poin selanjutnya adalah khat pada masa Turki Utsmani. Periode Turki Utsmani itu juga menjadi periode yang membanggakan untuk perkembangan khat.
perkembangan khot pada periode ini sangat pesat karena Turki Utsmaniyah itu sangat menyukai seni. Karena mereka menganggap bahwasanya khot, khususnya khot Arab, itu sebagai sarana yang penting dalam melestarikan Al-Quran. Bahkan tak hanya kalangan seniman serta pelajar, namun sultan-sultan ataupun khalifah-khalifah Turki Utsmani itu banyak yang menggeluti atau berkecimpung dalam mempelajari khot, sehingga banyak sultan-sultan tersebut, pemimpin-pemimpin tersebut dikenal dengan sebagai khotot yang handal. Dan pada periode ini muncul banyak aliran-aliran ataupun gaya-gaya khot baru. Di antaranya adalah khot jeli, kemudian sikastoh, kemudian sikastoh amis, kemudian ada khot diwani, dan ada diwani jeli. Dan poin yang terakhir adalah khot di Indonesia. Untuk perkembangan khot di Indonesia bisa terbilang tidak terlalu pesat. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak di Indonesia perkembangan khot itu tidak memunculkan ataupun melahirkan aliran ataupun gaya yang khas seperti halnya perkembangan khot di daerah atau dunia Islam pada umumnya. Ini dikarenakan perkembangan khot di Indonesia itu hanya untuk memenuhi kebutuhan primer yang bersifat fungsional, seperti halnya menyalin Al-Quran dan sebagainya. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.